Dimakan di sini. Dimasak dalam kuali. Menjawab salam kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-ayat sadaqallahu alazim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Jakarta, Bapak Wakili. Pak Biono Wakili, Pak Wali Kota, Pak Kabar. Pak Wali Kota. Iya, Pak Wali Kota atau Pak Warno, Pak Wali Kota di mana? Pak Wali Kota. Iya. Beliau insya Allah juga orang kita. Amin. Bapak dari Kapaksa, Pak Biono, dan Bu PLT, Menteri Pamuraja, Bu Rahmi, beliau juga orang kita. Beliau yang pertama, ketika Pak Poniman tadi mengatakan bahwa Muhammadiyah itu rodo angel yang ngapal gitu, itu harus kita akui. Namun Bapaknya kami hormati, kami kemarin kira-kira 10 hari yang lalu, hari Rabu tanggal 8 atau tanggal berapa itu, kami melakukan studi banding ke Gunung Kidul. Tujuannya 2 tempat, di Pondok Pesantren Mujahidin yang putih, dan juga di PCNU Gunung Kidul. Yang menarik, ketika kami di PCNU itu, ternyata sana sudah membuat klinik, membuat toko mat, NU mat. Artinya apa? Yang mereka lakukan ternyata juga artinya sama dengan yang dilakukan Muhammadiyah. Kita punya sekolah, mereka sekolah sekarang membuat sekolah. Mereka dulu banyak pondok pesantrennya, alhamdulillah di Muhammadiyah sekarang banyak pondok pesantren. Termasuk rumah Taufik ini kita anggap sebagai satu bentuk pondok pesantren gitu ya. Dan bahkan mereka buat klinik, artinya selama ini kan kalau dalam pengertian kata kesehatan kita lari, kita kan kalau swasta kan, kalau Islam kemudian Muhammadiyah PKU, mereka juga sudah merintis untuk melakukan itu. Sehingga sebenarnya sekat-sekat antara kemudian ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia ini sebenarnya semakin kecil gitu. Amal usahanya semuanya hampir sama, pendidikan, kesehatan, sosial, dan semuanya itu hampir semuanya punya, apapun nama organisasinya. Sehingga bagi kita perbedaan tadi tentunya jangan kemudian menjadikan kemudian kita semakin menjauh. Mari kita cari persamaannya, bahwa ternyata di antara perbedaan-perbedaan tadi persamaannya lebih banyak di antara kita semua. Sehingga pada saat ini kita saksikan bahwa Rumah Taufik ini Hidayatul Quran, kalau kami dari Pak Sasifnya, mohon maaf kami koreksi Pak Poniman, yang meresmikan kemarin bukan Pak Wali Kota, namun Pak Wakil Wali Kota, Pak Heru Purwadi. Itu ada prestasi. Yang kemarin nyalon jadi Wali Kota, kemudian nggak jadi. Nah, jawabannya hari ini kita saksikan bahwa Rumah Hidayatul Quran yang ada di Miliran ini
yang berdiri kira-kira 4 tahun yang lalu, hari ini sudah mampu mewisuda 3 orang santrinya yang hafal 30 juz. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Sementara yang ngomong di sini juz 30 aja belum hafal. Dan oke kancane ini mah. Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga orang futsal ini melayu terus. Kalau ngangkati barbel terus malam nanti nyudoin. Kalau saya nggak hafal itu wajar karena tiap hari futsal. Jadi dengan adanya kegiatan wisuda santri ini kemarin di Ibnu Juremi di mana? Tegalrejo ya. Tegalrejo, alhamdulillah. Sana juga melakukan wisuda. Kalau di sana bedanya yang hadir itu adalah Pak Kakan Kemenak, kalau di sini Bu Kakan Kemenak ya. Bukan kepala kantor, itu karyawan. Saya nyebut kalau saya itu orang Pak Kakan itu. Karyawan kantor. Bu Nuriyah ya. Kami manggilnya Mbak Inung itu. Mbak Inung ini adalah pimpinan ranting Aisyah. Ini Mbak Gedong Kuning, Gedong Kuning. Jadi dia termasuk pengasuh Ponpes Al-Amin. Kalau urusan konsumsi dan sebagainya beliau urusan pakarnya. Assalamualaikum. Dengan kemudian adanya wisuda santri ini, tentunya kami dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purworejo sangat mengapresiasi kegiatan ini dan ucapkan selamat tentunya dengan harapan hafalan yang dimiliki kemudian terjaga sampai akhir zaman nanti sebagaimana tadi dalam surat Al-Fitr surat yang ke-15 juz 11 ayatnya 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi adik-adik bertiga yang sudah hafal Al-Qur'an ini, insya Allah Anda termasuk yang nanti akan senantiasa menjaga kemuliaan Al-Qur'an ini. Sehingga dengan banyaknya penghafal itu, siapapun yang mencoba untuk menggoda, untuk mengubah ataupun kemudian memasukkan Al-Quran, maka akan dengan mudah diketahui. Karena melalui para penghafal tadi, dan itu adalah jalan cara Allah kemudian untuk senantiasa menjaga kemuliaan Al-Quran tadi. Maka tentunya harapan kita semuanya setelah menghafal, apalagi hari ini wisuda, bukan berarti akhir dari pembelajaran sampai di dalam belajar Al-Quran, namun justru kemudian setelah hafal ini tentunya tetap harus dijaga murojaah dan sebagainya. Jangan sampai hafalan sampai dan insya Allah sudah hafalan yang mungkin, sehingga bukan sekedar hafalan setoran. Hafalan setoran saya masih ingat anak saya dulu, kalau setoran hari ini ganti ayat yang awal kemarin hilang. Sehingga kita harus hafal 10 juz, ini 9 juz wis hilang. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Insya Allah jadi 30 juz ini benar-benar nanti akan nanti murojaah dan kemudian benar-benar nanti hafal seterusnya seperti itu. Dan ini nanti pada Pak Poniman mungkin nanti kami akan minta salah satu di antara santri di sini, kami mencoba akan mendirikan TPA di masjid kami. Salah satu unggulannya nanti kami ada tahfidz. Ada apa? Ada tahfidz tadi. Nggak mungkin ada di antara santri yang bagaimana sudah tadi bisa membantu kami ya sekedar sekali tidak datang ke kami kemudian ditularkan kepada kami sehingga anak-anak kami pun juga meskipun tidak hafal 30 juz ya minimal hafal juz 30 juz. Nah kemudian tentunya terjadinya penghafalan Al-Quran itu tidak mudah karena harus ada senantiasa kerja keras, keistiqomahan di dalam menghafalkan tadi, dan tidak kalah pentingnya adalah adanya kerjasama antara gurunya, antara kiainya, ustadz-ustadzanya, para santrinya, dan semua pihak, termasuk para pengurus dan pengelola di rumah tahfidz ini. Maka
setelah wisuda ini tingkatkan pemahaman kalian, kemudian pengamalan dalam pengertian dakwahkan apa yang sampean dapat sehingga orang lain pun kemudian akan memperoleh hasil seperti yang Anda dapatkan. Khairukum man ta'amal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan kemudian mengamalkannya dalam pengertian mengajarkannya kepada orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, ada satu pantun yang insya Allah sangat sesuai dengan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Simpan uang di dalam laci, laci dikunci jadi aman. Al-Quran itu kitab suci, terjaga sampai akhir zaman. Amin. Insya Allah dengan banyaknya para penghafal Al-Quran tadi, maka kitab suci Al-Quran yang senantiasa kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari ini akan senantiasa terjaga sampai akhir zaman nanti. Dan akhirnya kita berharap kita semuanya yang ada di sini di yaumil akhir nanti bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang senantiasa kita baca bersama. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi pada seluruh pengurus, seluruh ustadz ustadzah dan para santri, dan seluruh pihak yang telah membantu kegiatan pelaksanaan wisuda pada kesempatan pagi hari ini. Nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Fastaghfirul khairat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Safroni S. Sarjana Agama. Perlu kita balas pantunnya Pak Safroni dulu ya. Baca Quran duduk di taman. Di hari Ahad waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Oke, sekarang kita dengarkan sambutan dari Kemenak Kota Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Nuriyah Safaatun, Sarjana Seni. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Wali Kota Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati PLT Pamong Praja Umbul Harjo, yang kami hormati PDM Kota Yogyakarta yang saat ini dihadiri beberapa bapak di sini, yang kami hormati PCA Umbul Harjo dan PRA Miliran, yang kami hormati pengurus Rumah Tahfidz Din Hidayatul Quran, dan hadirin sekalian tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Marilah kita senantiasa ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita dapat bermuajahah di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pertama saya memperkenalkan diri. Tadi sudah disebut nama saya Nuriyah Syafaatun. Orang tua saya memberikan nama itu supaya di kehidupannya mungkin punya harapan agar jadi cahaya yang bermanfaat gitu ya. Atau cahaya yang bisa memberikan pertolongan pada orang gitu ya. Amin. Terima kasih. Tadi diperkenalkan bahwa saya berasal dari Gedong Kuning, itu sesama pengurus Muhammadiyah juga. Alhamdulillah diamanati
sebagai Ketua PRA di Gedung Kuning. Jadi tidak beda jauh dengan semua. Kita satu rumpun, alhamdulillah. Dan kalau penjenengan lihat postur saya yang agak-agak langsing ini, karena memang yang saya urusi itu bagian logistik, Bu. Perempuan itu kalau berada di pondok pesantren atau apa namanya panti asuhan itu nek sing diurusi pangan melu lemu gitu. Jadi wajar kalau saya itu jadi kelihatan seperti ini karena yang diurusi pangan gitu di rumah gitu. Dan saya bekerja seperti Pak Safroni ya di satu atap di Kementerian Kota Yogyakarta. Untuk berikutnya saya memohonkan pamit pada penjenengan semua bahwa seharusnya hari ini sedianya Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta Bapak Haji Nazif ini bersedia hadir, tapi berbarengan dengan acara yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mendisko saya untuk menghadiri pada acara wisuda santri saat ini. Alhamdulillah saya mengucapkan selamat pada wisudawan yang saat ini penjenengan mendapatkan gelar sebagai hafiz 30 juz. Tapi jangan cemas Bapak Ibu, jenengan itu juga hafiz loh. Enggak cuma juz 30, setidaknya Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah itu kita kan semua sudah hafal dari kecil. Kita sudah menjadi tahfidz tahapan awal. Tahfidz. Loh iya, tahfidz itu bukan sekedar 30 juz semuanya terus baru disebut tahfidz, bukan. Tapi kita itu Al-Fatihah pun juga tahfidz karena kita hafal sudah di luar kepala. Kemudian ada surat Al-Ikhlas, ditambah surat, banyak loh Bu. Surat-suratnya Bapak Ibu, surat-surat yang kita hafal itu sebetulnya sudah banyak dan kita sudah termasuk hafidz, tapi di golongan yang kecil dulu. Nah, alhamdulillah di sini terwakili 5 santri nggih yang diwisuda saat ini sebagai hafidz Al-Qur'an 30 juz. Kalau keponakan saya, jadi ingat keponakan saya dulu ketika dia menyandang gelar hafidz, sama kiainya dipesan, "Le, kowe sesuk nek pengen apalanmu ora ilang, dimanapun kamu menjumpai sholat berjamaah di masjid, usahakan jadi imam." Itu pesannya. Jadi saya ingat kepada mas-mas ini yang saat ini di wisuda, penghargaan kepada Mas Sayyidul Ismatullah. Untuk penghargaan terbaik Hafiz 30 juz adalah Ananda Muhammad Nasiruddin. Kepada Bapak yang mewakili Bapak Wali Kota, kami persilakan untuk memberikan penghargaannya. Nanti foto-fotonya bisa dilanjutkan setelah acara ditutup ya, ada yang ada. Ya, alhamdulillah rangkaian acara wisuda
Santri Rumah Tahfizdin Hidayatul Quran Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ummul Harjo telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa aqsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk Mas Rafa, ini putra pertama dari pengasuh Rumah Tahfiz Ustadz Muslim, dan yang itu kecil itu Mbak Rania, putra kedua, dan sampai udah punya 3 anak di sini. Cocok ya. Untuk selanjutnya prosesi wisuda, monggo menempatkan diri dulu yang mau bertugas. Nanti untuk santri yang saya sebut namanya mohon naik ke atas panggung. Untuk santri pertama yaitu Ananda Abdullah Yusuf, putra dari Bapak Saifuddin Arif dan Ibu Suryani, lahir di Yogyakarta 15 Agustus 2008 dengan pencapaian hafalan 30 juz dengan predikat Jazid Jidan. Ada di situ dulu gitu Mas Yusuf, Mas Abdullah. Yang kira di sana aja. Untuk yang kedua, Ananda Langkah Fajar Asa, putra dari Bapak Setio Pramono dan Ibu Susilo Kurniasari, lahir di Yogyakarta 1 Juni 2009 dengan target pencapaian hafalan 3 juz, predikat Makbul. Ananda Saad Zidan A, putra dari Bapak Rohimun dan Ibu Hafsah Sadiqiyah, lahir di Jakarta 2 Januari 2010 dengan pencapaian hafalan 21 juz, predikat Jayyid. عن سيد
Ananda Muhammad Nasiruddin, putra dari Bapak Saifuddin dan Ibu Suryani, lahir di Yogyakarta 2 Agustus 2009 dengan pencapaian 30 juz predikat Jayyid Jidan. Ananda Sayyidul Ismatullah, putra dari Bapak Novi Alfian dan Ibu Siti Romiatun, lahir di Pepatahan Jaya 18 Agustus 2009 dengan pencapaian 30 juz predikat Jayyid Jidan. Kepada monggo Bapak undangan boleh foto sama para santri, boleh monggo Bu Ibu. Pak Safroni foto dulu gak apa-apa. Monggo. Nggih. Di tengah, di tengah.